Halo semuanya, kembali lagi di fanselektorini.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas seputar Arduino lagi, yaitu dasar-dasar Arduino. Di video kali ini kita akan mengupas yaitu RTC modul atau real time clock, di mana kita akan mengupas bagian dari programnya. Jadi kita nggak akan terlalu jauh dari rangkaiannya. Jadi cuma bagaimana cara mengakses, mulai dari mengambil data dan terus mengupdate datanya. Jadi kita akan bahas sedikit, yaitu RTC modul itu fungsinya untuk menyimpan jam. Jadi misalkan alat kalian mati, jamnya itu nggak akan terreset, teman-teman. Jadi dia akan bertahan menghitung jam secara real time, karena masih ada daya dari baterai kecil, yaitu CR itu ya, yang 3 volt itu ya. Jadi itu fungsinya agar IC RTC-nya tidak terreset. Oke, kita langsung saja bahas lebih lanjut untuk programnya di ini komputer. Langsung saja, mari kita mulai. Oke semuanya, di sini saya udah ada rangkaiannya. Jadi kalian butuhkan adalah rangkaian RTC, di mana modul RTC itu udah beli. Kalian bisa menggunakan RTC tipe 2 tipe, yaitu DS1307 atau 3231. Nah, di video kali ini saya menggunakan modul buatan Fans Elektronik, yaitu DMD Arduino atau DMD Duino ya istilahnya. Dan ini fungsinya untuk rangkaian rangkaian dot metric. Jadi modul Arduino yang dirancang untuk dot metric. Di sini udah ada IC-nya untuk RTC-nya. Kita akan menggunakan ini dan sinkron dengan USB itu serial. Jadi kita akan mempermudah kita untuk memprogramnya, teman-teman. Jadi ini ya. Oke. Seperti itu. Langsung saja kita mulai. Kita colokkan terlebih dahulu. Kalian ikutin rangkaiannya di itu ya. Kalian bisa hubungkan aja SDA SCL. Jadi SDA kehubung ke pin A4 dan SCL-nya ke A5 Arduino. Kalian bisa menggunakan Arduino apa aja, misalkan Mega, Uno, Nano, yang penting udah ada programmernya. Daripada jangan Pro Mini, karena ada Pro Mini itu ada external programmer. Oke, langsung saja kita buka Arduino IDE-nya. Nah, di sini kalian itu buka namanya RTC Lib ya, nama library-nya RTC Lib. Ini buatan ada Fruit kalau nggak salah. Nah, ini kalian bisa download di sini. Linknya saya taruh di deskripsi semuanya. Nah, ini dia mendukung 3231, PCF 8523 dan DS 1307. Jadi ini gampang banget, aku selama ini pakai ini nggak ada masalah. Oke, langsung saja kalian bikin project baru dan close ini. Nah, kalau ada yang tanya, sorry aku pakai HP soalnya kameranya. Oke, untuk ada yang tanya kalau bagaimana cara bikin ini temanya gelap. Kalian bisa cek di card di atas, itu ada link untuk video bagaimana cara merubah Arduino IDE-nya menjadi hitam, tema hitam gini. Oke, kita langsung aja. Kalian buka example. Setelah kalian install, jadi kalian copy aja, misalkan copy aja di dokumen yang udah kalian download di sini nih. Ini kan download di sini, klik download aja. Nah, kalau udah di download, install aja langsung ekstrak filenya ke Arduino my dokumen, Arduino libraries ya, teman-teman. Jadi di situ. Kok malah foto? Oke lah, nggak masalah. Oke, di sini jadi kalian bisa install di sini RTC Lib. Cari RTC Lib, udah ada di sini, udah ada ya, jadi nggak perlu lagi. Nah, ini dia, kita udah install dan kalian buka example. Jadi di example itu udah lengkap, teman-teman. Sebenarnya udah lengkap banget, kalian bisa belajarin semua di example untuk library. Kalau untuk dasar programnya Arduino, kalian bisa belajar di indeksnya atau di referensi ini ya. Ini kalian bisa buka itu. Oke, kita buka lagi example RTC Lib, buka DS3231 ya, karena aku pakai 3231. Kalian rubah aja, terserah. Kalian bisa tinggal ngerubah ininya doang kok, teman-teman. Nah, ini 3231 ini tinggal ganti, misalkan 1307 gitu aja, tinggal itu aja. Nah, ini biarin, kita hapus ini komen-komennya yang nggak jelas ini. Misalkan dari ini udah dihapus aja.
serialnya tetepin ini dihapus saja, kalian ikutin punya aku. Ini kalian baca teman-teman, jadi di sini udah lengkap sebenarnya, kalian bisa baca step-stepnya itu di sini. Nah, ini adalah deklarasinya ya, jadi udah biasa library harus diincludekan atau disisipkan. Kemudian di RTC wajib, ini adalah deklarasi untuk penyebutannya. Misalkan ini RTC kan, misalkan kalian ganti misalkan DS gitu ya, tapi harusnya di sini ds.begin kan, itu rtc.begin, kalian ganti ds.begin, terserah kalian, tapi saranku RTC aja karena lebih gampang nanti ngikutin library-nya aja. Oke, di sini ada kita bahas, jadi di sini ada serial, untuk serial apa itu monitoring. Kemudian ada tanda seru RTC bikin, jadi ada respon baliknya. Di situ ada respon balik berupa bagaimana kalau RTC tidak connect. Kalau RTC-nya udah connect, dia akan lanjut ke bawah. Kalau belum connect, dia akan mengirimkan sebuah sinyal atau serial print RTC tidak terdeteksi, tidak tertemukan. Jadi cek aja langsung koneksinya. Dia akan tertahan di sini karena ada well true di sini. Ada well 1 ya, itu well true. Dia akan looping di situ terus tertahan sampai ada kondisi RTC-nya benar. Jadi gitu, ngecek terus. Cek terus ada koneksinya. Untuk loss power ini kalau koneksinya hilang ya, jadi dia akan memprogram ulang. Di sini ada dua cara untuk memprogram teman-teman. Kalian bisa ngikutin yang ini. Kalau yang ini dia akan mengcapture data dari PC atau komputer. Jadi jam saat ini waktu kalian mau mengupload program. Seperti itu. Kalau kalian mau yang manual seperti ini. Nah, ini untuk manual. Kalau manual pakai yang ini, kalau yang otomatis dari PC dari ini. Sementara ini kita akan ke PC dulu, jadi nggak usah yang ini manual. Kita coba aja. Jadi ini ngikutin jam di PC, kalian bisa cek yang di bawah itu ya, jamnya di bawah. Nah, untuk di looping, jadi di bagian looping wajib harus ada .no.rtc. Kenapa? Di setiap fungsi harus ada ini. Misalkan satu fungsi, kita bikin fungsi lagi, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalkan fungsi gini, misalkan void check rtc gitu ya, misalkan ini enter. Nah, harus ada di sini. Tapi kalau misalkan di bawahnya ada well true, jadi kan dia looping terus di sini. Ya tetap harus dikasih lagi, tapi yang now-nya aja karena date time-nya udah dideklarasikan sebagai now kan. Nah, di sini ini doang. Jadi dia akan bolak-balik di sini, tapi di atas tetap ada, harus ada datetime.now. Jadi gitu ya teman-teman. Maaf kalau LCD apa itu kameranya hilang-hilang, soalnya pakai HP aku. Ini cuma screen capture-nya dari kamera HP. Oke, nggak apa-apa. Langsung next. Oke. Di sini kita akan coba upload ya datanya. Gimana? Setting dulu, kalian cek boardnya pakai apa. Di sini saya pakai Arduino Uno karena Nano, sorry. Ini karena bootloadernya Nano ya. Seingatku Nano. Kalian cek koneksinya udah. Coba kita upload. Tunggu compiling. Jadi kita akan bahas lagi. Di sini ada ya. Sebuah karakter, jadi apa itu? Variabel karakter array. Metrik. Jadi di sini metrik karena ada dua array kanan kiri. Dia akan berfungsi untuk memberikan perubah data dari hari menjadi data teks berupa misalkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Dari tanggalnya itu dia tahu hari apa itu. Gitu. Ini ya, kita bisa ngikutin ini aja nanti. Pokoknya bikin array seperti ini kalian ganti day of the week, terserah hari mingguan atau apaan. Ini misalkan ganti minggu gitu bisa, terserah kalian ya. Atau min gini doang juga bisa, min gitu misalkan. Oke, kita coba apa yang dari library ini udah upload. Kita buka serial monitoring, kemudian dia akan mengirim data berupa ini. Sekarang tanggal 2020 bulan 6 tanggal 21, kok tanggalnya tanggal 1 kok nggak semua, sepertinya salah ini ngeprintnya, ini ada yang bagian salah, entah gimana.
Coba kita nanti cek aja. Oke, tanggal 21 kan bener, kok satunya doang yang diberi. Oke, kita cek nanti. Setelah itu kita ngapain ini? Oke, di sini ada kalian, misalkan saya buka lebih besar, nggak bisa ya dibesarin ya. Oke, seperti ini misalkan saya kemungkinan kelihatan ya. Oke, di sini kan ini ada di bagian print ini no years, dia kan years ya, jadi berupa apa itu, data tahunnya years, jadi no titik years. Kalau no titik month ya istilahnya bulan ya, bulan pokoknya. Ini nanti untuk data bulannya ini hari. Coba kita hapus decknya ini aja, ini mungkin yang bikin 21-nya hilang itu. Nah pokoknya dia berubah fungsi ya, jadi nulisnya seperti ini teman-teman, no that year. Jadi misalkan bahasa Inggris years, month, day, kemudian ada jam, no day, apa itu horse, kemudian minute jadi second sama second, jadi jam. Untuk detik, jam, menit, dan detik ini. Jadi makanya tulisannya seperti ini. Bulan ini minggu, ini diambil dari Senin ya sekarang udahnya. Kok Senin bukannya tanggal jamku Sunday, Monday. Oh, oke, kita upload ulang coba. Karena ini nggak loss ya teman-teman, jadi kita coba hapus aja deh. Ini bagian ini kita hapus karena powernya kan nggak loss. Nah kita hapus, taruh aja langsung di setupnya. Jadi setiap kalau reset dia akan ngikutin tanggal yang terbaru, apa tanggal dari komputer kita. Ternyata salahnya di situ teman-teman. Soalnya ini jadi dikurung di loss. Ini program yang kemarin belum ke update mungkin. Oke. Udah bener kan? Jadi di sini udah bener. Tanggal 20 bulan 6 tanggal 21 2020 ya. Ini kebalik soalnya memang urutannya kalian atur sendiri nanti bagian itunya. Oke, kemudian since midnight ini mulai awalnya, ini nggak usah dipakai karena ini jarang dipakai. Kita nggak akan bahas ini terlalu jauh. Jadi ini untuk sekarang dari tanggal berapa nih? Ini bisa kalian atur ya untuk feature nih. Ini aku lupa untuk ini 7 hari ke depan itu tanggal berapa. Oh, tanggal ini kan 29. Jadi ditambah gitu. Dia ini menghitung 7 hari ke depan atau 2 hari ke depan atau 3 hari. Ini feature, ada fungsinya sendiri nih. Kita nggak akan bahas ini terlalu jauh. Coba kita hapus saja ini. Kita akan bahas tentang ini aja. Dan karena kebutuhan jam itu biasanya tentang ini aja. Kalian bisa untuk day of the week dia akan ambil data no day of the week. Kalian tulis ini. Nah, ini di dalamnya ada karakter ya, jadi char dari atas ini. Ini kalian ganti misalkan nama hari gitu. Nama hari. Terserah kalian, bisa ini copy aja, ganti sebelah sini. Jadi ini kurungnya yang kotak karena dia array atau metrik biasanya masukkan di sini untuk data dari day of the week-nya. Nah, day of the week ini datanya apa, berupa apa? Kita print juga aja gitu. Kan biar nggak ribet. Kan enak gitu loh. Penasaran kan isinya apa itu day of the week? Berhubung kalian penasaran juga, aku juga penasaran. Nah, ini. Nah, seperti ini day of the week-nya kita upload lagi. Jadi kita akan dapatkan data-datanya. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Kalian upload aja langsung. Nah, kan Sunday itu hari ke-0. Jadi gitu. Nah, minggu. Coba kita atur secara manual. Jadi secara manual mengaturnya itu gimana? Kita menggunakan fungsi yang tadi. Aduh, aku lupa ya, ketutup ya. Coba example lagi. Kita unduh aja deh. Kita bikin baru. Ini kita copy yang bagian ini bawah. Jadi kita bikin 2 gini. Di bagian bawahnya kalian kasih ini
Nah, misalkan kita mau ngatur secara manual, misalkan pakai tombol gitu ya, tombol kalian bisa ngatur pakai tombol dulu data-data, misalkan bikin apa itu variabel, berupa variabel misalkan int gitu ya, int hari, terus bulan. Nah, kalian setting itu nilai harinya, kemudian kalian masukkan di sini, misalkan ini kan urutannya seperti ini teman-teman, bulan, kemudian apa itu, ini tahun, bulan, tanggal, jam, dari jam, kemudian menit dan detik. Detik biasanya aku biarin nggak aku rubah, jadi aku ganti no dot biasanya kalau di settingan tombol ya, tapi kalau di sini biarin ini aja. Kita coba dengan upload misalkan tanggal apa itu 2020 misalkan ya, bulan 6 tanggal 22 misalkan, besok kan Senin. Nah, ini misalkan ini tak tasi apa itu jam tengah apa siang ya. Oke, kita upload coba. Ini akan merubah data dari yang kita save awal sinkronasi dari komputer, dia akan otomatis kita setting secara manual. Nah, ini oke, ini dia ya teman-teman, datanya adalah ini hari Senin, nilai data day of the week itu 1. Kenapa kok 1? Kan array itu dimulai dari 0, jadi 0 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Jadi kalian bisa atur, jadi awalnya minggu kan, baru diatur ke selanjutnya dan selanjutnya gitu. Ini dia datanya. Gimana sampai sini? Ini dia ya, ini datanya, jamnya terus menambah, karena ini kan nambahnya 33, karena di sini delaynya ketika coba di delaynya 11, dia akan ngepin terus secara cepat 11, jadi per detik ya. Kalau perlu ya jangan di delay, karena tapi kalau di serial monitoring itu akan terlalu cepat kan jadinya berubahnya. Kadang datanya belum berubah tapi dia masih 111, baru 2222, ketika dan seterusnya. Seperti ini teman-teman, gimana menurut kalian? Nah, kalian bisa memanfaatkan data ini dengan merubah tombol. Kalau kalian taruh sini ya, misalkan saya reset, dia akan kembali ke bagian atas teman-teman. Jadi misalkan saya close, ini kan 1 ya, kita coba close dan kita reset seperti ini, dia akan kembali ke atas, kan? Dia nggak akan lanjut. Kenapa? Karena di setup dia akan tetap terkunci gitu. Kecuali kalian setelah upload, kalian hapus ini dan upload lagi, dia akan secara terus menerus dia akan merekam data yang udah kita nganu. Karena ini kan udah direkam. Gimana cara mengakalinya? Ya kalian masuk ke settingan tombol. Jadi kalian bisa setting melalui tombol-tombol dan seterusnya. Kalian mungkin bisa cek di program dari subscriber counter, kalian bisa cek di situ, mungkin link di deskripsi ya teman-teman, atau di linknya mungkin di deskripsi mungkin, atau kalau di card di atas ini mungkin kalian cek di itu, kalau saya sempat nulis cardnya di atas. Oke, langsung aja kalian cek di sini. Udah, ini kan udah jalan ya dari 0 tadi. Coba kita reset deh, misalkan kan reset itu kita close serial monitoring, ini udah reset Arduino itu. Nah, dia akan lanjut terus seperti itu. Karena itu ini pakai DMD Duino, kalian bisa cek di link deskripsi kalau tertarik dengan modul ini. Oke, gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di like dan share video-video seperti ini untuk mendukung channel YouTube kami. Kalian bisa bantu kami, atau mungkin kalau kalian yang mau berdonasi, silakan klik di link deskripsi di bawah, yaitu melalui Saweria, kalian bisa melalui OVO, atau mungkin terserah kalian bisa kontak aku untuk misalkan mau ngirim apa itu modul-modul yang ingin diuji di Fans Elektronik. Oke, sekian dulu, bye bye dan semoga bermanfaat. Salam elektronik, bye bye.